Yang ketiga, wa ita'iz zakah, sabda Nabi, dan menunaikan zakat. Ini adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Dan zakat menurut sisi bahasa adalah tumbuh kembang dan keberkahan dan penambahan kebaikan. Sedangkan menurut syariat adalah suatu nama bagi ukuran tertentu dari harta yang tertentu, yang diserahkan untuk golongan-golongan yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Dasar hukumnya mengenai kewajiban zakat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43, ayat 83, dan ayat 110. Quran surat An-Nisa ayat 77. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Quran surat An-Nur ayat 56. Quran surat Al-Mujadilah ayat 13. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dan firman Allah Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Zakat diwajibkan pada tahun kedua dari tahun Hijriah setelah kewajiban menunaikan zakat fitri. Dan zakat diwajibkan pada 8 kelompok harta, yaitu unta. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat emas, yang kelima perak, yang keenam hasil pertanian, yang ketujuh kurma, dan yang kedelapan anggur. Dan nisab zakat telah diketahui di dalam kitab-kitab fikih. Yang keempat, wahizil baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Ini adalah rukun yang keempat. Haji dalam makna bahasa adalah menuju, dan dalam makna syariat adalah menuju Ka'bah untuk menusuk haji atau umroh. Dan ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hizzul baiti," al-ayah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Dan haji termasuk di antara syariat-syariat yang terdahulu. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam tatkala beliau haji, malaikat Jibril berkata kepada beliau, sesungguhnya para malaikat adalah mereka pernah tawaf di Baitullah sebelum Anda dengan berselang 7.000 tahun. Jadi malaikat-malaikat duluan yang bertawaf di Baitullah sebelum Nabi Adam. Dan berkata pengarang kitab At-Ta'jiz, sesungguhnya manusia pertama yang berhaji adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan sesungguhnya beliau berhaji selama 40 tahun dari India dengan berjalan kaki. Sanggup kita berjalan kaki? Sebab zaman dulu nggak ada kendaraan ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang telah berhaji satu kali haji, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dan siapa saja yang berhaji di kali kedua, maka ia telah melayani Tuhannya. Dan siapa saja yang berhaji 3 kali haji, maka Allah mengharamkan rambutnya dan kulitnya atas api neraka. Dan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, bahwasannya beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah berjihad wajib atas para wanita?" Beliau bersabda, "Ya, berjihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya, yaitu haji dan umroh." Dan haji
Tidak wajib dalam seumur hidup kecuali hanya 1 kali. Jadi wajibnya haji 1 kali. Apabila dia mempunyai rezeki 2 kali berangkat haji atau 3 kali berangkat haji, maka Allah mengharamkan rambutnya dan kulitnya atas api neraka. Dan diantaranya sabda Nabi SAW, siapa saja yang keluar dari rumahnya guna berhaji atau berumroh dan ia wafat, maka Allah mengalirkan bagi orang itu ganjaran pahala orang yang berhaji dan berumroh sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi yang meninggal tuh di Mekah pas bikin haji, maka dia dapat kemuliaan sampai hari kiamat. Dia mendapatkan pahala setiap orang yang berhaji dan berumrah. Beruntung, sangat beruntung orang-orang yang meninggal di Mekah. Kemarin ada berapa orang yang meninggal di Mekah? 300-an. Masya Allah, tabarakallah. Dan diantaranya sabda Nabi SAW, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha illal wuqufu bi Arafata. Sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan dosa-dosa itu kecuali melakukan wukuf di Arafah. Dan di antaranya sabda Nabi SAW, a'dhamun nasi janban man wafaqa bi Arafata fazanna annallaha lam yaghfir lahu. Manusia yang paling besar dosanya adalah orang yang sudah wukuf di Arafah, namun ia menyangka bahwa Allah itu tidak memberi ampunan kepada dirinya. Padahal orang yang usai wukuf di Arafah itu bagaikan hidup di hari pertama di dunia. Jadi mudah-mudahan kita berangkat haji semua, wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang dari masih balik sampai sekarang ini Allah ampuni. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan bisa berhaji di Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diantaranya sabda Nabi SAW, innal hazara yakutatun min yawakitil jannati wa innallaha yab'asuhu yawmal qiyamah walahu aynani wa lisanun yantiku bihi wa yashhadu liman istalamahu bihaqqin wa sidqin. Sesungguhnya batu Hajar Aswad merupakan satu permata yakut dari yakut-yakut surga. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad itu pada hari kiamat, dan dia memiliki 2 mata dan lisan yang dapat berbicara dengannya. Dan dia bersaksi bagi siapa saja yang telah mengusapnya dengan benar dan penuh keyakinan. Maka sangat beruntung orang-orang yang mengusap atau mencium batu Hajar Aswad. Nanti di akhirat akan bersaksi siapa saja yang mengusap, siapa saja yang mencium, maka nanti batu itu akan berbicara dengannya. Dan di dalam khabar disebutkan, sesungguhnya Allah telah berjanji pada Baitullah ini untuk dilakukan haji ke sana setiap tahunnya sebanyak 600.000 orang. Lalu jika mereka kurang, maka Allah akan menyempurnakan mereka dengan para malaikat. Dan sesungguhnya Ka'bah akan digiring seperti pengantin yang diarak-arak. Maka setiap orang yang pernah berhaji ke sana akan bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah tersebut, dan mereka akan berjalan di belakang arak-arakan Ka'bah tersebut hingga masuk surga. Maka mereka masuk bersama dengan Ka'bah. Maka Ka'bah juga bersaksi siapa-siapa saja yang ke Baitullah, maka kita termasuk dari rombongan-rombongan Ka'bah. Dan diantaranya sabda Nabi, siapa saja yang telah berhaji ke Baitullah lalu ia tidak berbicara kotor dan tidak berkata keji, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti ia
dilahirkan oleh ibunya, seperti ia di hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi dalam keadaan bayi, dalam keadaan nggak ada dosa sama sekali. Dan diantaranya adalah sabda Nabi, umroh ke umroh yang lain adalah penebus bagi suatu dosa-dosa yang terdapat di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan diantaranya adalah sabda Nabi SAW, umroh di bulan Ramadan sebanding nilainya dengan ibadah haji. Jadi kalau sekarang kan ibadah haji kan pakai jangka, pakai waktu, pakai kota. Kalau mau sama, yang gampang tuh umroh di bulan Ramadan. Dan telah datang dalam riwayat yang lain mendahulukan kalimat puasa Ramadan atas haji. Namun hadis tadi yang mendahulukan kalimat haji atas puasa Ramadan adalah riwayat yang terbanyak. Dan tujuannya mendahulukan puasa atas haji adalah bahwa puasa dilakukan setiap tahunnya. Dan tujuan uraian yang ada di sini mendahulukan haji atas puasa adalah suatu yang terdapat di dalamnya berupa kemestian, kelapangan jiwa dan kerelaannya dengan sebab suatu yang ada di dalam haji berupa kepayahan dan pencurahan harta untuk biaya. Jadi yang kelima di sini wasaumi Ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rukun-rukun puasa itu ada 3, yaitu pelaksanaan puasa. Pertama pelaksanaan puasa, yang kedua niat, dan ketiga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan kewajiban berpuasa Ramadan merupakan hal yang telah diketahui dari agama dengan secara mudah. Maka siapa saja yang menentang kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir, kecuali kalau dirinya dekat masanya dalam memeluk Islam. Jadi baru masuk Islam, atau ia berkembang hidup jauh dari ulama. Dan siapa saja yang tidak berpuasa Ramadan dengan tidak menentang, dengan tanpa uzur seperti sakit dan berpergian, seperti kalau ia berkata, berpuasa itu wajib atasku, akan tetapi aku tidak akan berpuasa, maka orang itu harus dipenjara dan dilarang makan dan minum di siang hari, agar tercapai bagi orang itu suatu bentuk berpuasa dengan sebab hal itu. Jadi puasa Ramadan itu memang benar-benar wajib. Jadi kalau kita meninggalkan puasa Ramadan, termasuk kita orang-orang yang kafir. Dan sungguh telah dikatakan oleh suatu pendapat, sesungguhnya puasa itu ada, yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa teramat khusus. Adapun puasa umum yaitu mengekang perut dan kemaluan dari maksud syahwatnya. Dan puasa khusus adalah mengekang pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Dan puasa teramat khusus yaitu menjaga hati dari segala keinginan yang rendah dan mengekang hati dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala dengan secara totalitas. Jadi tingkatan-tingkatan puasa itu ada. Kalau kita mengekang perut, ya, ada lagi yang lebih khusus, mengekang pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Dan puasa teramat khusus yaitu menjaga hati dari segala keinginan yang rendah dan mengekang hati dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala dengan secara totalitas. Telah bersabda Nabi SAW, lam ya'lamun nasu ma fi ramadana minal yumni wal barakati la tamannau an takuna haulan kamilan. Seandainya manusia mengetahui hal yang terdapat di dalam bulan Ramadan berupa keberuntungan dan keberkahan,
maka pastilah mereka menginginkan agar Ramadan terjadi sepanjang tahun dengan sempurna. Jadi kalau kita tahu kemuliaan Ramadan ini, kita tuh pengennya tuh bulannya itu semuanya bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Dan Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran, niscaya diampuni baginya semua dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara. Dan di dalam riwayat lain dengan tambahan kalimat, dan dosanya yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Dan telah bersabda Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu apabila ia berbuka, maka ia gembira dengan berbuka puasanya itu, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, maka ia gembira dengan sebab puasanya itu. Dan beliau bersabda, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Masya Allah. Dan dari Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ghifari, bahwasannya beliau mendengar Nabi SAW pernah menyabdakan, tiada dari seorang hamba yang ia berpuasa di suatu hari dari bulan Ramadan, melainkan pasti ia akan menikahi seorang istri dari kalangan bidadari di dalam satu kemah dari mutiara yang disimpan, yaitu bidadari yang disifati oleh Allah, hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Pada setiap wanita daripada bidadari itu terdapat 70 perhiasan, yang tiada ada darinya suatu perhiasan pun yang menyamai atas warna macam perhiasan yang lain. Dan akan diberikan 70 macam dari minyak wangi, yang tidak ada darinya suatu aroma macam yang menyamai atas aroma minyak wangi yang lainnya. Jadi agak ada yang mirip tuh wanginya, nggak ada yang mirip tuh perhiasannya. 70 tuh beda semua. 70 itu harumnya beda-beda. Masing-masing wanita dari para bidadari itu memiliki 70 tempat tidur dari yakut merah dan ditaburi dengan mutiara. Di atas setiap ranjang terdapat 70 kasur. Di atas setiap kasur terdapat sandaran sofa. Masing-masing wanita dari para bidadari itu memiliki 60.000 pelayan wanita untuk melayani kebutuhannya, dan 70.000 pelayan pria. Bersama masing-masing pelayan itu terdapat piring besar dari emas. Di piring itu terdapat satu macam makanan yang engkau akan dapati di akhir suapan darinya, akan suatu kelezatan yang engkau tidak akan mendapatinya di permulaan suapan. Dan suaminya akan diberikan hal semacam itu di atas ranjang dari yakut merah. Di atasnya ada gelang dari emas yang dipasangkan ditaburi dengan yakut, bagi setiap hari yang ia berpuasa pada hari itu di hari-hari bulan Ramadan, selain semua yang diperbuat dari beragam kebajikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Diriwayatkan dari Sayyidina Sabit radhiyallahu an, bahwasannya beliau berkata, adalah ayahku termasuk orang-orang yang selalu melakukan sholat malam karena Allah di malam gelap gulita. Jadi ayahnya ini sholat malam nih karena Allah. Beliau berkata, aku melihat di suatu malam di dalam tidurku bermimpi akan seorang wanita tidak menyerupai para wanita lain. Lalu aku berkata kepada wanita itu, siapa Anda? Jadi dia nih sering sholat tahajud, dia tidur bermimpi bertemu seorang wanita yang tidak pernah dia lihat. Wanita-wanita yang di bumi ini itu beda sama wanita-wanita yang di mimpinya itu. Lalu wanita itu berkata, bidadari, hamba wanitanya Allah.
Jadi wanitanya itu bidadari di dalam mimpi itu. Lalu aku berkata kepadanya, si ayahnya yang tadi tuh, nikahkanlah dirimu dirimu denganku. Lalu wanita itu berkata, lamarlah aku dari sisi Tuhanmu dan berikanlah mahar kepadaku. Lalu aku berkata, apa mas kawinmu? Lalu wanita itu berkata, berlama-lamalah sholat tahajud. Jadi siapa-siapa yang sholat tahajud nih bisa menikahkan bidadari. Penutup majelis. Telah datang dalam suatu hadis dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, "Ija aradallahu bi'abdihi khairan, salaka fi qalbihi al-yaqina wa tasdiqa, wa ija arada bihi syarran, salaka fi qalbihi raibata." Salaka fi qalbihi raibata. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, niscaya Allah menempuhkan di hati hamba itu akan keyakinan dan pembenaran. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, niscaya Allah menempuhkan di hati hamba itu akan suatu keraguan. Faqala Allah Ta'ala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harazan." Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melampangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya yang sesak lagi sempit. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Dan sungguh telah bersepakat kalangan ahlu sunnah dari para pakar hadis, ahli fikih, ahli tauhid, atas hal bahwa orang beriman yang dihukumi dengan bahwa dirinya tergolong ahli kitab, orang Islam, dan ia tidak akan kekal di dalam neraka. Orang beriman dimaksud tidaklah berwujud kecuali berupa orang yang meyakini di hatinya akan agama Islam dengan keyakinan yang mantap, yang kosong dari keraguan, dan ia berucap dengan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan dihikayatkan dari Syekh Abdul Wahid bin Zaid, beliau berkata, pernah aku melewati di sebagian gunung-gunung, bertemu dengan seorang tua yang buta, yang tuli, yang putus dua tangannya dan kakinya. Penyakit lumpuh telah menyerangnya, yang ia bergulat di setiap waktu dengan dirinya. Jadi setelah melewati gunung-gunung, beliau bertemu orang tua yang buta, yang tuli, yang putus kedua tangannya dan putus kedua kakinya. Telah menyerang penyakit lumpuh dan dia bergulat di setiap waktu dengan dirinya. Dan lalat-lalat besar menggigiti dagingnya, sedangkan ulat-ulat belatung bertebaran di lambungnya. Namun ia masih mengucapkan, alhamdulillahilladzi afani mimma batala bihi katsiran min khalqihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan diriku dari segala sesuatu yang dia beri cobaan dengannya kepada kebanyakan dari para makhluknya. Syekh Abdul Wahid berkata, lalu aku mendatangi dirinya dan aku berkata kepadanya, wahai saudaraku, sesuatu yang manakah yang Allah telah menyehatkan dirimu darinya? Demi Allah, aku tidak mendapati semua macam cobaan, melainkan semuanya terlingkupi pada dirimu. Jadi Syekh Abdul Wahid keheranan, kok masih memuji Allah dengan keadaan seperti itu. Syekh Abdul Wahid berkata, lalu ia mengangkat ujung matanya kepadaku, dan ia berkata kepadaku, hai penganggur,
menjauhlah dariku. Karena sesungguhnya Allah telah menyehatkan diriku, sebab Dia telah membebaskan kepadaku suatu lisan yang senantiasa mengesahkannya, dan hati yang senantiasa mengenalnya, dan di setiap saat menyebutnya, dan ia bersenandung. Aku memuji Allah Tuhanku, sebab Dia telah memberikan petunjuk kepadaku kepada Islam dan agama yang lurus. Maka lisanku dapat menyebutnya setiap waktu, dan hatiku dapat mengenalnya dengan maha lembutnya. Allahumma htim lana minka bi khairin, bi afiyatin, bila mihnatin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, akhirilah bagi kami dengan kebaikan darimu, dalam kesehatan dengan tanpa cobaan, amin amin ya rabbal alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.